Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku membuat konten baru ya guys mengenai seputar PTKIN, yaitu macam-macam jalur atau seleksi untuk memasuki PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang kita inginkan ya guys. Sebelumnya saya minta maaf ya guys tidak mengupload video akhir-akhir ini karena saya mempersiapkan tugas dan UAS juga ya guys. Nah, kenapa saya ingin membuat konten PTKIN ini? Karena saya ingin membantu pejuang PTKIN ya guys. Apalagi saya sudah minta bantu kepada teman-teman semua ya guys pada tanggal 5 Januari 2021 yaitu voting. Saya bagusnya upload video tentang konten PTKIN ini apakah di channel ini Ashraf Falik atau buat channel baru lagi guys yang saya buat di Instastory Instagram saya. Dan hasilnya lebih banyak untuk memilih tetap upload di channel Ashraf Falik ini ya guys. Untuk mulai hari ini sampai 3, 4, atau 5 bulan ke depan saya akan fokus untuk mengupload video konten PTKIN ya guys. Dan untuk video tutorial lainnya seperti tutorial Instagram, Timestore, edit foto, dan sebagainya guys, saya akan tetap upload tetapi hanya beberapa gitu aja ya guys. Doakan saja ya guys supaya saya lebih semangat untuk membuat videonya ya guys. Baiklah, sebelum ke videonya, bantu dong like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya guys supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys. Enjoy it. Sebelum saya jelaskan inti dari video ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya guys. Baiklah, perkenalkan nama saya Ashraf Falik. Saya dari jurusan apa nih ya kira-kira guys? Apa? Desain grafis? Apa? Fotografi? Sistem informasi? Nah bukan ya guys, apalagi jurusan tersebut hanya ada di PTN ya guys, bukan PTKIN. Nah, jurusan atau prodi saya yaitu Pendidikan Agama Islam ya guys di UIN Sultan Syarif Kasim Riau ya guys. Apalagi saya bertempat tinggal di daerah Riau ya guys. Ya saya sih pengen kuliah dekat-dekat aja guys, nggak mau jauh-jauh. Ya mau saya sih gitu guys. Dan saat ini saya menduduki semester 1 ya guys dan mau memasuki semester 2 ya guys, atau masih mahasiswa baru. Baiklah, langsung aja, apa saja sih jalur atau seleksi untuk dapat berkuliah di PTKIN ya guys, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui apa saja sih yang termasuk PTKIN itu, yaitu ada UIN, Universitas Islam Negeri, lalu ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, lalu ada STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Untuk berkuliah di PTKIN, teman-teman bisa juga masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN ya guys. Tetapi hanya jurusan umum saja ya guys, seperti ilmu komunikasi, psikologi, dan sebagainya guys. Sedangkan jurusan yang bersifat keagamaan seperti pendidikan agama Islam, PGMI, komunikasi penyiaran Islam, dan lain sebagainya guys, itu tidak ada di PTN ya guys, hanya saja ada di PTKIN aja ya guys. Jalur pertama untuk berkuliah di PTKIN yaitu jalur SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sesuai namanya, jalur SPAN PTKIN ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama guys. Jadi jalur SPAN PTKIN ini ada di pimpinan Kementerian Agama. Itu yang harus teman-teman garisi bawahi dulu dan teman-teman ketahui dulu. Yang harus kalian ketahui dulu, jalur SPAN PTKIN ini diikuti oleh seluruh PTKIN yang ada di Indonesia ini ya guys. Dan untuk PTKIN apa saja yang ada di Indonesia ini, saya letakkan link filenya di description box ya guys. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi di Sumatera dan berkeinginan kuliah di Jawa, atau berkeinginan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya, itu bisa banget ya guys, asalkan teman-teman bersungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa ya guys. Dan yang paling penting, restu dari orang tua teman-teman ya guys. Jalur SPAN PTKIN ini benar-benar mempertimbangkan nilai prestasi akademik teman-teman semua ya guys. Sama seperti jalur SNMPTN, sama-sama memakai nilai rapor ya guys. Nah, jika sekolah atau madrasah teman-teman semua sudah terdaftar untuk mengikuti jalur SPAN PTKIN ini, barulah teman-teman sudah bisa mengikuti pendaftaran SPAN PTKIN ini ya guys, yang dibantu oleh pengurus sekolah. Jadi tahapannya yaitu
sekolah dulu yang mendaftar PTKN ini, barulah siswa-siswinya ya guys. Jadi teman-teman harus tanya dulu nih ke pengurus sekolah apakah sekolah atau madrasah teman-teman semua sudah terdaftar mengikuti SPAN PTKIN, kapan mulai siswa pendaftarannya, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Pokoknya itu harus kalian tanyakan terus ya guys ke pengurus sekolah kalian supaya kalian tidak ketinggalan info gitu ya guys, atau follow up terus. Jangan menunggu-menunggu saja ya guys, mana tahu sekolah atau madrasah teman-teman semua belum terbiasa mengikuti pendaftaran SPAN PTKIN ya guys. Ya pokoknya teman-teman harus saja bertanya ke pengurus sekolah untuk memastikan informasi atau follow up gitu ya guys. Jika sekolah atau madrasah teman-teman sudah terdaftar, jadi teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran SPAN PTKIN ini dibantu oleh pengurus sekolah ya guys. Dimulai dari rekap penilaian rapor dan sebagainya ya guys. Jalur SPAN PTKIN ini ada biaya pendaftarannya nggak? Tenang aja guys, biaya pendaftaran SPAN PTKIN ini tidak ada ya guys, karena ditanggung oleh pemerintah Menteri Agama ya guys. Jadi teman-teman harus mengikuti jalur SPAN PTKIN ini ya guys. Sayang banget kan kesempatan ini dilewati aja. Sekarang aku mau kasih tahu apa saja urutan pendaftaran SPAN PTKIN ini ya guys. Dan informasi ini saya dapatkan langsung dari web resmi PTKIN ya guys. Dan untuk link filenya saya letakkan di description box ya guys. Jadwal pertama yaitu pengisian dan verifikasi PDSS ya guys. Nah untuk jadwal ini dilakukan oleh pengurus sekolah atau madrasah teman-teman semua ya guys. Dilakukan pada tanggal 19 Januari sampai 17 Februari 2021 ya guys. Jadwal kedua yaitu pendaftaran. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran pada tanggal 19 Februari sampai 15 Maret 2021 ya guys. Yang dibantu juga oleh pengurus sekolah atau madrasah teman-teman semua ya. Nah muncul pertanyaan nih guys, nilai aku pas-pasan nih, kira-kira aku lolos nggak ya? Pokoknya teman-teman jangan pikirkan hal itu ya guys. Coba saja teman-teman memasuki jalur SPAN PTKIN ini ya guys. Mana tahu rezeki teman-teman semua ada di jalur itu ya guys. Oke, semangat ya. Jadwal ketiga yaitu seleksi tahap 1 pada tanggal 19 Maret sampai 23 Maret 2021 ya guys. Selanjutnya jadwal keempat yaitu seleksi tahap 2 pada tanggal 25 Maret sampai 29 Maret 2021 ya guys. Nah, sambil menunggu pengumuman kelulusan SPAN PTKIN tahun 2021, alangkah baiknya teman-teman harus mempersiapkan plan B ya guys, yaitu jalur berikutnya yang akan saya sampaikan setelah ini ya guys. Karena peluang SPAN PTKIN ini peluangnya hanya beberapa persen gitu ya guys. Jadwal kelima yaitu pengumuman kelulusan atau hasil seleksi SPAN PTKIN pada tanggal 5 April 2021. Dan jadwal yang terakhir yaitu pendaftaran ulang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN ya guys. Setelah pengumuman SPAN PTKIN, biasanya timbul pertanyaan seperti ini guys. Lah, kok saya nggak lolos SPAN PTKIN ya? Padahal kan nilai saya kan tinggi-tinggi, sedangkan dia yang lolos nilainya biasa-biasa aja kok. Mengenai hal tersebut pasti ada faktor penyebabnya nih guys. Yang pertama, jurusan teman-teman berbeda-beda. Karena jurusan yang teman-teman pilih itu kuota penerimanya pun berbeda-beda juga ya guys. Yang kedua, mungkin belum rezeki. Dan ingatlah Allah akan merencanakan yang terbaik untuk hambanya ya guys. Dan teman-teman tanamkan kata-kata ini ke hati kalian, yaitu kalian tidak lolos, hanya saja belum lolos ya guys. Nah kata-kata itu beda pengertiannya ya guys. Semangat. Nah jadi pokoknya teman-teman harus mendaftar jalur SPAN PTKIN ini ya guys. Apalagi tidak ada biaya pendaftaran, tinggal rekap nilai, mendaftar, tinggal tunggu penghasilannya aja lagi. Cukup mudah kan guys? Oh ya, jalur SPAN PTKIN ini hanya diikuti oleh angkatan tahun 2021 saja ya guys, atau yang masih menduduki SMA atau MA sekarang ini ya guys. Dan untuk lulusan tahun lalu itu tidak bisa ya guys mendaftar SPAN PTKIN ini, karena kan nggak sekolah lagi. Apalagi jalur ini didaftarkan oleh sekolah ya guys. Jika teman-teman belum lolos di jalur SPAN PTKIN ini, teman-teman bisa mengikuti jalur yang kedua, yaitu UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jalur UMPTKIN adalah proses seleksi masuk yang memiliki izin program studi di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang seleksinya itu dilakukan secara tertulis atau ujian tertulis yang dilaksanakan secara serentak nasional yang diikuti oleh PTKIN yang ada di Indonesia ini.
Alhamdulillah dengan atas izin Allah saya berhasil memasuki PTKIN melalui jalur UMPTKIN ini ya guys. Biaya pendaftaran seleksi ini ditanggung oleh peserta UMPTKIN ya guys, bukan tanggungan dari pemerintah ya guys. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah bisa menabung ya guys. Dan untuk biaya pendaftaran tahun kemarin itu sebesar Rp200.000 ya guys. Dan untuk tahun ini 2021 sama juga ya guys, sebesar Rp200.000 yang sudah disampaikan di brosur UMPTKIN tahun 2021 ya guys. Untuk pembahasan soal-soal UMPTKIN, insya Allah saya akan bahas di channel ini ya guys. Tunggu aja ya guys untuk video-videonya. Nah, perbedaan antara SPAN PTKIN dengan UMPTKIN yaitu SPAN PTKIN ini kita didaftarkan oleh madrasah atau sekolah teman-teman semua ya guys. Sedangkan jalur UMPTKIN kita daftar sendiri ya guys di web resmi UMPTKIN yaitu www.umptkin.ac.id. Jadi jangan sampai salah daftar ke web yang lain ya. Di sini aku mau kasih tahu urutan jadwal pendaftaran UMPTKIN tahun 2021. Dan informasi ini saya dapatkan langsung dari resmi UMPTKIN ya guys. Dan untuk link filenya saya letakkan di description box ya guys. Jadwal pertama, teman-teman melakukan pendaftaran sekaligus pembayaran pada tanggal 1 April sampai 30 April 2021 ya guys. Dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di web resmi UMPTKIN ya guys. Pendaftaran ini pertama kali teman-teman mengisi formulir. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan nomor SIP, yaitu slip instruksi pembayaran yang akan menjadi kode pembayarannya nanti. Setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran itu disimpan baik-baik ya guys, jangan sampai hilang. Kalau bisa difotokan juga ya guys bukti pembayarannya itu. Nomor SIP tadi digunakan untuk login kembali setelah melakukan pembayaran untuk melakukan jadwal kedua ini, yaitu finalisasi pendaftaran dimulai pada tanggal 1 April sampai 6 Mei 2021 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Finalisasi pendaftaran ini teman-teman mengisi jurusan atau PTKIN yang teman inginkan ya guys, lokasi ujiannya dan sebagainya ya guys. Dan untuk sesinya itu ditentukan oleh panitia yang langsung ya guys, bukan dari kita sendiri. Oh ya, setelah teman-teman melakukan finalisasi pendaftaran UMPTKIN, hasilnya seperti ini ya guys. Ya ini hasilnya tahun kemarin ya guys, seperti ini. Setelah itu menunggu pelaksanaan ujian secara SSE. Teman-teman bisa mempelajari soal-soal UMPTKIN baik dari soal UMPTKIN tahun-tahun lalu maupun soal UMPTKIN prediksi tahun 2021 ya guys. Kalau bisa dibuat jadwal belajar gitu ya guys, dan teman-teman tempelkan ke dinding dekat meja belajar kalian ya guys, seperti ini. Dan teman-teman harus juga untuk mengikuti tryout atau mencari tahu tips-tips lolos UMPTKIN, tips belajar yang nyaman atau efektif dan sebagainya ya guys. Insya Allah saya akan membuat video mengenai hal tersebut ya guys. Jadi pantau terus ya channel aku. Jadwal ketiga yaitu pelaksanaan SSE, Sistem Seleksi Elektronik, adalah dimana sistem seleksinya menggunakan PC atau Android dalam mengerjakan soal ujiannya ya guys. Biasanya berbantu aplikasi yang harus diunduh di web resmi UMPTKIN. Jadwal ini dimulai pada tanggal 24 Mei sampai 2 Juni 2021. Ujian ini dalam sehari memiliki 3 sesi ya guys. Oh ya guys, tahun kemarin UMPTKIN ini dilaksanakan secara online di rumah masing-masing ya guys. Dan untuk tahun ini kemungkinan secara online juga ya guys. Ya semoga aja tahun ini secara offline ya guys, biar terasa gitu suasana ujiannya. Dan karena tahun kemarin dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, maka dibantu juga seleksinya menggunakan nilai rapor. Tujuannya untuk lebih mempertimbangkan untuk kelulusan UMPTKIN ya guys. Tapi untuk tahun 2021 ini apabila ujiannya secara online di rumah masing-masing, apakah memakai seleksi nilai rapor juga itu belum tahu ya guys, informasi yang saya dapatkan. Selama kita ujian menggunakan SSE ini, kamera PC atau Android kita selalu aktif ya guys. Dan halaman aplikasinya tidak bisa screenshot ya guys, karena bersifat privasi atau rahasia. Adapun materi yang teman-teman ujiankan yaitu yang pertama tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini dibagi menjadi 2 gitu ya guys, ada verbal dan kuantitatif. Verbal ini adalah soalnya tuh kayak berbentuk bahasa Indonesia gitu loh guys. Ada soal cerita, sinonim, kesimpulan, antonim, dan sebagainya ya guys.
Sedangkan untuk soal kuantitatif itu seperti soal matematika yang soalnya itu ringan-ringan gitu ya guys. Materi selanjutnya yaitu bahasa yang terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Arab ya guys. Dan selanjutnya materi keislaman yang terdiri dari Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih. Materi selanjutnya yaitu jika teman-teman memilih jurusan Saintek atau IPA, maka materi yang diujikan yaitu matematika dasar dan IPA terpadu. Sedangkan jika teman-teman memilih jurusan IPS atau Soshum, maka materi yang diujikan yaitu matematika dasar dan IPS terpadu. Nah, itu dia guys materi yang diujikan UMPTKIN tahun 2021. Selanjutnya jadwal terakhir yaitu pengumuman kelulusan atau hasil seleksi UMPTKIN tahun 2021 pada tanggal 17 Juni 2021. Untuk cara melihat pengumumannya pada tahun kemarin itu biasanya dikasih link gitu ya guys untuk pengumumannya. Lalu teman-teman login menggunakan nomor pendaftaran UMPTKIN. Setelah itu langsung hasil keluar seleksinya. Jika teman-teman belum lolos, tenang, masih ada ya guys jalur yang ketiga yaitu jalur mandiri. Jalur mandiri ini dilaksanakan oleh PTKIN masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini ya guys. Untuk syarat dan ketentuannya seperti soal, kapan buka pendaftarannya, kapan ujiannya, dan sebagainya guys, itu berbeda-beda ya guys dari masing-masing PTKIN karena kan jalur mandiri ini dilaksanakan oleh PTKIN masing-masing guys. Untuk soal ujian mandiri PTKIN biasanya tidak jauh beda ya guys dengan soal UMPTKIN, dan saya usahakan ya guys akan membuat soal pembahasan ujian mandiri ya guys. Model penilaian atau seleksi ujian mandiri ini tidak jauh beda ya guys dengan UMPTKIN. Biasanya ujian mandiri ini dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan UMPTKIN ya guys. Jadi bagi teman-teman yang belum lolos di jalur UMPTKIN, nah teman-teman bisa nih memasuki jalur mandiri. Nah itu dia macam-macam jalur atau seleksi untuk memasuki PTKIN, dimulai dari jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandiri. Oh ya guys, di setiap PTKIN biasanya ada jalur lagi ya guys atau jalur khusus gitu, seperti jalur tahfiz. Jadi kalau teman-teman seorang hafiz, nah ini bisa banget ya guys untuk memasuki PTKIN yang teman-teman inginkan ya guys. Wah, Masya Allah ya guys, pokoknya teman-teman harus rajin untuk mencari informasi supaya tidak ketinggalan ya guys. Biasanya ada juga jalur khusus prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional untuk memasuki PTKIN yang teman-teman inginkan. Tetapi tergantung dari PTKIN masing-masing ya guys ada jalur tersebut atau tidak. Biasanya ada juga PTKIN yang menerapkan jalur undangan gitu ya guys. Misalnya teman-teman kenal seseorang di PTKIN itu, lalu teman-teman bisa tanya ini, adakah jalur undangan di PTKIN tersebut? Tapi biasanya hanya untuk prodi-prodi tertentu ya. Jadi nggak semua PTKIN menerapkan jalur undangan ini ya guys. Jalur undangan ini menggunakan seleksi nilai rapor ya guys. Yaps, itulah macam-macam seleksi atau jalur untuk memasuki PTKIN yang insya Allah bisa teman-teman tempuh ya guys. Amin. Ayo kuliah di PTKIN dan semangat ya buat teman-teman semua untuk meraih masa depan yang cerah. Baiklah, saya akhiri dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi ya guys, tolong komen di bawahnya ya guys. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan atau informasi yang kurang dimengerti, silahkan tanya ya guys. Dan subscribe channel ini ya guys supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru aku mengenai PTKIN, tutorial, dan sebagainya ya guys. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.